yang utama di sesi pertama kita akan membahas tentang Outlook Ekonomi 2025 dibawakan oleh Bapak Antoni Putirai. Beliau adalah Presiden Komisaris Tamara Group dan Chairman PT Alpha Putirai Capital. Kita sambut langsung pembicara yang luar biasa Bapak Antoni Putirai, silakan. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Katanya masih ngantuk ini. Belum ngopi ya. Terima kasih sebelumnya Pak Gunadi yang saya hormatin, dan tadi Pak Michael yang sudah memberikan prakata yang bagus bagi saya. Karena beliau ini bicaranya bukan ayat dan ayat ya. Kalau pendeta harus benar-benar. Saya langsung aja ya, karena waktu ya. Judulnya itu yang diberi sama Pak Gunadi, itu agak sedikit ambigu. Di satu sisi economic outlook, tapi di bawahnya apa? Human capital kan? Jadi gimana ini? Diganti Pak. Oke, langsung aja. Economic outlook kita ya, kalau bagi saya, jujur, kurang baik. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Saya bersyukur, saya bisa di sini karena anugerah Tuhan. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena saya dapat diberikan kesempatan untuk mengelola cukup begitu banyak perusahaan. Walaupun kami punya karyawan, kalau di total tidak lebih dari 2.000 orang. Setiap perusahaan, baru dengar, oke. Jadi setiap perusahaan, karena banyak ya, nggak ada satu perusahaan yang seperti Astra gitu. Bicara tentang SDM, kita bicara nanti tentang human capital, itu harusnya pembicaranya adalah human resource-nya dari, kalau nggak dari Astra atau dari Citibank, itu mungkin lebih qualified daripada saya. Saya ini seorang pengusaha, jadi saya tidak bisa menjabarkan terlalu detail, tapi saya akan menyampaikan experience saja, ya, experience saya, pengalaman saya. Next. Oke, tadi yang Pak Michael sudah sampaikan, kita baru saja dikejutkan oleh IHSG yang ditutup melemah, ya, sempat dibekukan sementara. This is not a good indicator. Indikator yang kurang baik. Dan ini kita tidak bisa memungkiri. Ya. Next. Indonesia gelap. Yang sekarang lagi viral. Banyak mahasiswa, banyak di sosmed dikatakan bahwa Indonesia gelap. Ya, secara kasat mata memang iya. Tapi ya puji Tuhan kita yang di sini punya iman kan. Di dunia gelapan ini kita akan menjadi lilin-lilin yang terang. Amin. Gitu dong. Itu namanya baru yang pengharapan. Begitu banyak PHK hingga tutup dalam 3 bulan pertama ini. Ada 38 pabrik. Bahkan Sritex sebagai raja tekstil perusahaan harus bangkrut. Ya. Barusan saja kita juga dihebohkan oleh RUU TNI yang disahkan ya. Indonesia emas atau Indonesia cemas? Nah gitu dong. Indonesia apa? Itu ada nubuatan. Kita harus speak the positive thing. Apapun juga. Kan ada ya, Pak Gunadi? Kalau pendeta pasti tahu. Hidup mati ada di lidah orang itu. Dan siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya kan? Oke. Dana asing bursa saham RI sudah keluar, ditarik 24T. So on. Ayo, next. Sebelum saya masuk di sini, berapa banyak
Bapak dan Ibu yang teman-temannya atau saudaranya sekarang yang kena PHK, angkat tangan. Puji Tuhan, di sini diberkatin semua. Berapa banyak di antara kalian, teman, sahabat, warga, yang sudah utang kanan kiri? Gak usah sungkan, saya ini bikin survei juga, karena begitu banyak orang yang datang ke saya untuk meminta pinjaman. 2 tahun yang lalu tidak segini parahnya, sekarang ini parah. Ya, tapi kita tidak usah takut, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Dalam 3 tahun ini, pasca COVID, puji Tuhan saya sudah membuka 10 restoran. Ya, 1 tutup. It's okay, kita harus ngomong apa adanya. Saya kurang suka ya, saya nggak suka orang yang jadi pembicara di depan selalu ngomong keberhasilannya. Saya bisa tantang dia, kita bicara kalau ngomong tentang histori, ya, kalau nggak ada kegagalan, saya taruhan apapun boleh, berani. Karena seorang yang sukses, dia akan belajar dari kesalahannya, dari kegagalannya. Saya nggak percaya dari orok langsung jadi umurnya kayak Pak Vincent gitu, bisa punya perusahaan yang mungkin market cap-nya udah 1 triliun. Nggak percaya saya, kalau tanpa ada kegagalan. Tanya sama papanya, ya Pak. Jadi kita harus paham bahwa kesuksesan itu bukan cuma hanya punya ya rumah-rumah besar, mobil banyak, sport car. That's not it. Bagi saya satu kesuksesan itu bahwa seseorang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, yang bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita masuk ke tema ini karena kita punya waktu tinggal berapa? 40 menit? 30 menit? Ada tanya jawab nggak Pak Gunadi? Lebih baik begitu ya Pak ya? Saya lebih suka two way gitu ya. Membangun human capital. Berapa banyak Bapak dan Ibu di sini yang sudah umurnya 50? Good. Karena kalau umurnya 30, maka saya harus menceritakan dari awal-awal sekali. Kalau kita ingat, waktu kita di era 60-an, maka yang namanya human capital itu belum ada. Kita selalu bicaranya apa? Personalia. Oke? Saya akan flashback sedikit, karena kalau nggak paham ini ya nggak akan paham yang lain-lainnya gitu. History itu yang juga ada pentingnya ya. Di era 60 sampai 80-an, kita itu perlu personalia. Di mana personalia itu hanya mengurusin yang namanya administrasi. Betul ya? Gaji, bonus, masuk apa enggaknya satu karyawan itu, benar ya? We treat them as an object. Paham ini dulu. Kalau enggak, saya ngomong ini percuma. Saya selalu begitu. Ya. Di era 60 sampai 80, kita sebagai owner ataupun bos perusahaan itu kita selalu melihat bahwa itu karyawan hanya untuk digaji. That's it. Sebagai objek. Tapi setelah tahun 80-an ada perkembangan. Ada perkembangan di 80-an, kita masuk ke yang namanya human resource ya. Ya, tapi ada D-nya. D itu kan department aja, human resource. Di sana saya melihat bahwa HRD itu lebih melihat karyawan itu sebagai aset. Dia bukan cuma hanya dikasih gaji, bonus, ceklok masuk atau enggaknya ya, tapi dia melihatnya dia sebagai aset. Maka saya melihat di tahun 80-an itu sampai
mungkin 2010. Itu ada evolusinya. Nah, yang menarik, tahun 2010 atau belasan sampai sekarang, kita sudah berkembang menjadi human capital. Basically apa human capital itu? Kita sebagai business owner, sebagai bos, melihat karyawan sudah bukan cuma hanya sekedar aset, tapi kita melihat sebagai rekan. Mungkin susah untuk dicerna hari ini, tapi tidak apa-apa. Kalian orang bisa bicara sama seperti kayak orang-orang yang di Astra, mereka paham banget ini. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita ke Microsoft, kita ke mana si Tesla itu, wow itu kalau dia bikin perusahaan, usahanya, di office-nya itu ada mainan-mainan, paham nggak? Kalau kita kan masih belum ke sana. Oke. Waktu kita melihat bahwa karyawan itu lebih daripada hanya aset, maka kita akan memaintain mereka orang lebih baik, merawatnya. Dan bahkan kita mau dia mengembangkan potensinya. Kenapa? Karena kita tahu karyawan ini bisa mencarikan profit jauh lebih besar daripada kalau kita cuma hanya melihat dia sebagai an object. Bisa ikuti saya? Ya pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Ini sesuatu yang mungkin baru karena ya itulah pengalaman saya yang sudah 35 tahun di memanage begitu banyak perusahaan ya. Tentunya saya juga banyak yang namanya tantangan. Mendapatkan tantangan itu banyak dan itu biasa. Oke, membangun human capital yang siap tahun 2025. Next. Ya, human capital kita bisa lihat di sini ya. Banyak lah konsep-konsepnya, growth-nya, value, training, health job, ini adalah human capital. Ya. Boleh nanti minta dari PIC-nya kalau mau ambil data dokumennya, it's okay. I give it for free. Okay, next. Human capital. Keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki individu untuk berkontribusi kepada ekonomi dan masyarakat. Jadi bukan cuma hanya kepada tentang diri kita sendiri. Ujung-ujungnya adalah untuk ekonomi dan masyarakat. Ekonomi seperti apa sih? Bapak dan Ibu datang ke sini itu sudah menggerakkan roda ekonomi loh. Anda naik mobil pun harus membayar bensin. Naik Grab bayar yang namanya tukang Grab, ya kan? Masyarakat. Nah, ini masyarakat. Saya berdoa di sini teman-teman bisa menjadi satu tauladan seperti tadi yang Pak Gunadi bilang. Tapi saya harus sampaikan begini Pak, jangan melihat saya sebagai role modelnya, jangan ya. Lihat Tuhan Yesusnya aja. Karena sebagai manusia kita tidak sempurna. Ya. Hari ini saya bisa baik, mungkin besok saya bisa jatuh. Itu biasa saja. Tapi kita nggak boleh jatuh-jatuh terus. Benar ya Pak ya? Nah, makanya lebih baik kita fokus ourselves ke Tuhan Yesus saja. Next. Mengapa human capital itu penting? Karena keunggulannya yang kompetitif. Ya. Perusahaan dengan karyawan yang berkualitas tinggi akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya. Setuju nggak? Tentu. Kalau perusahaan dengan karyawan yang berkualitasnya, maaf, yang kaleng-kaleng, yang ecek-ecek, ya kamu tidak akan bisa bersaing. Kalau karyawannya kita mindsetnya itu selalu loser atau cepat untuk give up, kamu bagaimana bisa bersaing? Ya, meningkatkan produktivitas.
Karyawan yang terlatih dan memiliki motivasi yang tinggi akan bekerja lebih efisien dan produktif. Nah di sini ya, ini yang saya harus akui kayak Astra, Citibank, itu mereka orang mengirim ya karyawannya untuk disekolahkan lebih tinggi lagi. Jujur saya enggak ada. Setelah kita punya satu institusi keuangan, 99 itu let's say tutup lah ya, bangkrut, udah enggak ada lagi. Memang saya pun dengan anugerah Tuhan, saya harus bisa sampaikan ini karena anugerah Tuhan. Nggak bisa lagi kayak dulu. Dulu itu kan karena kita punya satu institusi keuangan yang sudah go public. Ya, bedakan 99 itu. Lalu setelah 99 ya kami bersyukur kami bisa dipulihkan sama Tuhan, dan bahkan sekarang kalau kita hitung-hitung dari yang dulu, walaupun yang dulu kelihatannya itu wow besar, tapi sekarang jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi berhutang yang besar. Nanti ya, kalau teman-teman mau bicara, kenapa Pak bisa banyak yang bangkrut? Ya, itu bukan mainly because of the economy. Bukan alasan satu-satunya. Tapi ada lagi faktor yang lain. Ya, kalau nanti mau tanya silahkan dicatat. Aset yang tidak berwujud. Nah, ini intangible asset. Tidak seperti aset fisik, human capital tidak dapat dibeli atau dijual, namun nilainya dapat terus meningkat melalui pelatihan dan pengembangan. Contohnya apa yang paling solid? Karena saya juga investor, contoh yang paling solid adalah kripto. Ya. Saya tidak di sini menganjurkan Anda untuk beli kripto, tidak. Ya, walaupun saya beli. Saya invest besar saya udah mulai besar. Di sini juga kalau nggak salah waktu itu saya bicara di BTNI, ya, satu komunitas yang juga dari Pak Vincent itu. Saya hanya memberikan alternatif investasi. Yang satu adalah emas. Itu tahun lalu, saya ingat Desember. Saya bilang emas adalah pilihan yang terbaik. Dan tadi Pak Michael bilang, emas berapa Pak? 780. Kalau Anda ikutin saya punya waktu itu seminar, Anda sudah untung 20%. Ya kan? Lalu yang namanya kripto, itu memang banyak orang bilang, itu kan nggak kelihatan Pak, nggak ada fundamentalnya. Ya betul, benar. Tapi lihat, kripto tidak pernah mati. Yang namanya Bitcoin, saya nggak mau yang lain-lain. Oke, yang lain-lain itu masih tanda tanya. Tapi kalau Bitcoin itu udah 16 tahun. Oke, sekali lagi saya bukan mempromosikan itu. Saya cuma hanya memberikan contoh apa sih, tidak seperti aset fisik, tapi punya value. Yaitu namanya kripto. Itu emas punya value. Tapi jangan salah juga, mungkin ada beberapa teman-teman di sini membeli emas digital kan? Betul? Banyak kalahnya kan? Kenapa? Karena trading. Ya, kalau saya itu adalah investor, bedakan antara investor dan trading. Kalau trading, saya masuk hari ini, besok saya keluar. Tapi kalau investor, saya akan taruh untuk 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, it's okay. Ya. Oke, next. Cara membangun human capital, pelatihan dan pengembangan. Nah, saya tahu juga di sini bahwa Pak Gunadi dan teman-teman tentunya sudah melakukan ini. Betul ya Pak ya? Bagus ini. Makanya harus rajin-rajin, dekat-dekat sama Pak Gunadi. Pelatihan seperti apa? Salah satunya seminar seperti ini. Saya bilang sama Pak Gunadi, Pak, dengan
tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau jemaatnya Bapak cuma hanya dikasihin terus yang namanya ayat dan ayat, which is good, saya nggak pernah bilang itu tidak baik, tapi bagaimana nanti jemaatnya bisa menjadi cerdas. Ingat ya, di Alkitab jadi katakan, cerdiklah seperti apa? Ular. Tapi tulisnya seperti? Jadi kalian mau jadi bodoh atau jadi gimana ya? Saya nggak paham kalau jemaatnya nggak pernah mau dicerdaskan. Terus kalau udah ketipu, nangis-nangis, nyalain Tuhan. Ya kan? Get somebody yang bisa mementor, ya. Ada orang yang punya pengalaman di mana kalian orang bisa berjejaring seperti ini untuk upgrade, up level. Jangan cuma gue taunya ya ini aja gitu. Padahal di Alkitab juga jelas tertulis, janganlah engkau makan bila mana kau tidak bekerja. Saya sering kok kalau ada seminar saya sampaikan di depannya pendetanya, terserah lu gak suka gak apa-apa, lu gak ngundang gue lagi gak apa-apa, it's fine. Yang penting saya tetap berkarya, yang penting saya tetap membuka lapangan kerja. Bagi saya itu adalah satu ibadah juga, bukan cuma omong-omong doang. Kalau kita nggak pernah dibekalin, nggak pernah dilatih, terus kita ngomong apa sama jemaat kita? Saya suka tadi Pak Michael tadi itu, dia mengerti, dia suka membaca dan suka mendengar, sehingga kalau ketemu sama siapapun juga nyambung kan Pak? Bapak dan Ibu tolong ingat bahwa ini zaman sudah berbeda. Yang namanya anak-anak muda, ya Gen Z udah mulai bertumbuh. Mereka orang cara berpikir dengan kita juga sudah beda. Mereka orang lebih kritikal. Nah kalau kita ditanyain sesuatu, terus nggak bisa jawab, akhirnya seperti apa ya kita? Ya kan, be real, nggak apa-apa kok. Kalau kita nggak ngerti, ayo kita belajar, ya kan? Oke. Next. Sorry, saya masih belum ke sini. Motivasi. Nah ini saya yakin banyak di sini para gembala, para pendeta pasti paham banget lah cara memotivasi jemaatnya. Ya. Lalu career. Human capital is about also career. Dia orang suka yang mana, oh ya saya kerja setahun, 2 tahun, saya harus naik dong karir saya. Ya kan? Lalu kultur perusahaan, ini juga sangat penting. Budaya dari perusahaan itu bagi saya sangatlah penting. Kalau seorang pimpinan, bosnya itu sukanya cuma ngebosi, itu repot. Sama dengan yang namanya di gereja. Kalau namanya gembala cuma ngebosi, nunjuk-nunjuk doang, kulturnya itu bisa rusak. Karena kenapa? Mereka orang berpikirnya, dah kalau bos gue begitu, gue juga bisa gitu. Sama gue punya, dia nih direktur nih, ya, dia punya manajernya kepada dia punya bawahannya lagi. Jadi mau apa gitu? If you're a good leader, build your culture. Bos itu sebagai leader, good leader, not a boss. Bisa memahami? Karena kembali lagi, human capital now is all about you see, kamu melihat seorang karyawan itu lebih daripada aset. Lebih udah. Tapi sebagai kayak mitra. Memang tidak mudah untuk bisa menerima apa yang saya sampaikan hari ini. Nggak apa-apa. Cerna dulu. Apa yang saya sampaikan selalu yang terkini, terupdate. Ya. Jadi masih tidak familiar dengan telinga kita. Gitu. Coba bayangkan saja kalau kita treatmentnya sama anak kita seperti bapak kita treatment ke kita.
seperti apa coba? Beda kan? Sekarang treatmentnya adalah kalau kita sama anak kita, itu lebih seperti kayak teman. Betul? They need aktualisasi. Anak kita pun perlu yang namanya aktualisasi. Acknowledgement. Yang namanya kita punya surrounding. Culture. Perusahaan. Bagaimana kalau saya masuk ke satu perusahaan di mana yang namanya culture di sana cuma kerjanya ngegosip? Atau di sana culture-nya cuma hanya bisanya sikat-sikut sana? Makanya kita punya karyawan nggak betah. Ya. Oke, next. Pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini setiap perusahaan tentunya punya kebutuhan masing-masing ya. On the job training, mentoring and coaching, seminar, workshop, conference, case study, case analysis. Saya rasa ini bisa diaplikasikan juga ke mana? Gereja kali ya. Oke, next. 10 skill company need most. Ya, ada 10, tapi saya cuma hanya ambil yang highlight aja. Yang menurut saya ini prioritas lah, bukan yang terpenting, tapi ada prioritas. Human skill yang sangat penting, satu manajemen. Ya. Yang kedua ada communication. Nah, kalau manajemen, kita bisa buka buku manajemen begitu banyak. Ya, saya nggak mau bicara satu persatu, itu begitu banyak, silahkan aja bisa baca. Ya, tapi kalau komunikasi itu adalah personal. You have to cara kamu bicara pun harus juga di-upgrade. Memilih diksinya pun harus tepat. Supaya orang apa? Nggak tersinggung. Persoalannya kan orang Indonesia, maaf kata, itu suka baperan ya. Ya. Kalau dibully Pak, biasa-biasa aja. Dia pakai kata-kata F-word gitu, biasa aja. Kalau di Amerika, makanya dia punya moral juga rusak sih. Saya juga nggak suka. Tapi what I'm trying to say is that, ayo, kita nggak usah baperan. Tapi juga kita sebagai yang namanya leaders, sebagai mentor atau coach, coba memilih kata-kata yang tepat. Be wise, bijaksana. Tadi Pak Gunadi selalu memberikan contoh kepada Raja Salomo. Kenapa Pak? Karena dia istrinya banyak gitu. Ya, kalau orang bijaksana biasanya begitu. Tapi kita jangan ikut-ikutan ya. Oke, leadership. Tadi saya sudah menyentuh yang namanya leadership. Seorang leader yang baik, dia akan memberikan contoh. Ya, ada 3 tahapan yang sangat simple bagi teman-teman di sini. Saya orangnya itu pragmatis. Saya nggak suka berteori ria. Dari A sampai Z, muter lagi A. Good leadership itu adalah ketika saya punya karyawan, saya minta dia untuk melihatin saya. Melihat cara saya bekerja. Come, follow me. Ya. Setelah dia melihat cara saya bekerja, dan dia sudah mempelajarinya, step kedua adalah, let's do it together. Paham ya? It's simple kan? Bisa melakukannya? Karena Pak Michael tadi bilang, you nggak melakukannya, kamu bakal gagal. That is very good word, Pak. Kalau kamu nggak pernah melangkah satu langkah, sekali aja, you are a failure. Percuma kamu ngedengerin yang namanya si Bill Gates yang bicara, percuma. Kamu dengerin si Pak Vincent yang sampai teriak-teriak, percuma. Kalau Anda tidak pernah melakukannya. Melakukannya itu bisa gagal? Bisa. Tapi at least your chance of
succeeding itu ada. Tapi kalau nggak pernah, ya nol udah. Ya. Oke, yang ketiga, setelah kita mengajarin kita punya karyawan untuk melihat kita bekerja, lalu yang kedua, step kedua, ayo kita kejar mengerjakan bersama. Yang ketiga, you do it, I watch. Ya, yang ketiga ini adalah oke, sekarang kamu lakukan, saya akan melihat. Catat ya, dan lakukan. Kalau nggak dilakukan percuma. Dan yang bagi saya salah satu yang terpenting adalah teamwork. Saya nggak percaya yang namanya ini Superman. Saya nggak percaya. Ya, Superman cara dalamnya di depan. Kalau nggak orang gila. Oke, next. Oke, memotivasi, mengakui dan memberi penghargaan atas kinerja. Omong-omong tadi ada Hafid, udah pulang ya. Tadi dia seorang koordinator media sosial. Tadi dia sempat datang, mungkin dia udah pulang. Kemarin dia datang ke kantor saya, dia bilang, Pak, saya mau ketemu Bapak. Sudah lama saya nggak ketemu. Saya bilang, kenapa? Untuk apa kamu mau ketemu? Saya ingin di-charge. Seseorang itu mempunyai vibe. Anda kalau ketemu seseorang yang membawa saudara down, feeling down, mendingan jauh-jauh aja. Ya, kecuali gembala, Pak. Pendeta nggak boleh, Pak. Memang dia, kamu datang sini, gua doain, gua motivasi. Tapi kalau di lingkungan kerjaan terlalu sering kamu bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, mendingan tinggalin aja. Ya, karena kalau enggak dia akan menyeret saudara. Ya, itu ada yang namanya attraction. Kalau bahasa rohaninya mengimpartasi. Betul? Berapa banyak di antara kita yang kalau kita ketemu sama orang suka marah-marah, akhirnya kita marah-marah juga kan? Tapi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang bijak, yang wise, yang pintar, kita akan jadi pintar loh. Ya. Saya kasih cerita satu, contoh yang luar biasa. Ini bapak saya, almarhum, yang cerita ke saya. Dia waktu itu pernah ke Hong Kong, ya udah lama lah, ketemu Lee Ka-shing, salah satu orang yang terkaya di Hong Kong. Dia bilang gini, bos, lu pernah nggak kasih lu punya supir ya, pribadi, uang yang banyak? Yang enggak, saya cuma hanya kasih dia sewajarnya, sesuai dengan dia punya, dan memang saya kasih bonus. Dia bilang gini yang saya ingat, saya pernah mau memberikan dia sejumlah uang ketika dia mau pensiun. Karena sudah ikut dia lama. Ya, besar. Kalau saya ngomong nominalnya kaget juga. Tapi si supir ini bilang gini, Sir, Pak, tidak perlu. Sampai kaget juga si Lee Ka-shing. Saya membawa Anda menjadi sopir Anda. Setiap kali saya dengar Anda mau beli saham apa, saya ikut beli. You see? Itulah, Bu. Kalau kita ketemu cuma hang around-nya sama orang-orang yang sukanya party, yang sukanya cuma hanya nge-bullshit, ya akhirnya kita jadi value kita turun. Tapi kalau kita mau dekat dengan orang itu, dekat itu bukan berarti kita harus mendapatkan benefit secara keuangan ya. Ilmunya, pengalamannya, pengetahuannya. Oke? Ya udah pulang nih Hafid. Hah? Oh gitu, panggilin. Kamu kenal? Oke. Ntar suruh dia ngomong. Motivasi adalah memberi masukan, feedback. Kita tetap
harus memberikan masukan, dan kalau kita beri masukan, kita juga harus bisa menerimanya, memberikan insentif benefit yang kompetitif tentunya, ya, menciptakan komunikasi yang terbuka dan transparan. Nah, ini yang harusnya kita sering. Kita harus menekankan ini bahwa komunikasi itu sangat penting dan transparan. Memberikan otonomi, seakan semacam kebebasan untuk mereka orang bisa menggali potensinya mereka orang sendiri, agar mereka merasa dihargai dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Tuh, ada Bu Inga juga sebagai TikToker, ya kan? Makasih Bu. Ini akan masuk Pak Gunadi. Dia punya followers 1 juta ada. Next. General Employee Motivation Statistic. Karyawan kerja 20% lebih baik bila termotivasi. Nah, tadi si Pak Michael selalu memakai statistik. Ya kan? Saya juga, Pak. Tim yang sangat terlibat meningkatkan profitabilitas bisnis sebesar 21%. Saya ngambilnya dari mana? Harvard Business Review, oke? Bukan Anthony Putirai. Harus jelas itu. Keterlibatan dan motivasi karyawan mengurangi ketidakhadiran hingga 41%. Bayangkan kalau kita tidak melibatkan kita punya karyawan dan memotivasinya, itu akan mengurangi, ya, sampai 41%. Karyawan yang termotivasi memiliki kemungkinan 87% lebih kecil untuk mengundurkan diri. Ya, oke, next. Tinggal 15 detik atau 15 menit? Oh, okay. Karir, makasih. Karir, menyediakan jalur karir yang jelas bagi karyawan sehingga mereka memiliki tujuan untuk berkembang di perusahaan agar meningkatkan retensi pekerja. Nah, Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa salah satu yang bisa membuat kita lupa dengan tujuan kita itu apa? Keraguan. Kita bisa nggak ya? Udah ragu dulu. That will divert. Ya, kamu akan menyimpang dari tujuan itu karena kamu sudah ragu. Makanya kenapa di Alkitab juga tulisnya bagus tuh. Iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Jadi lakukan dulu gitu loh. Udah mendengar, udah menganalisa, udah belajar. Ya, lakuin dong. Tujuan. Saya lupa buletin itu. Tujuan itu penting. Bagi seorang pemimpin, kita harus punya tujuan. Sebagai seorang leader ataupun gembala, kita juga harus punya tujuan. Ya, mungkin tujuannya untuk mencari lebih banyak jemaat, yes. Tapi bagi saya, it's not only a number. For me, number itu will come second. Tapi bagi saya, kualitas yang lebih penting. Kalau enggak, kita punya orang yang begitu banyak, tapi semuanya amburadul. Ya kan? Mas Hafid, boleh berdiri sebentar? Nah, saya kenalkan, dia koordinator media cetak. Jadi kalau mau mempromosikan produknya, usahanya sama dia. Ya. Kemarin Anda bilang sama saya, kalau ketemu sama saya bisa di-charge, benar kan? Ya, ini adalah saksinya. Dia sendiri yang ngomong, sampai saya juga, ya puji Tuhan saya bilang. Dia bukan seorang Nasrani, dia seorang Muslim, but it's okay kan? Apakah saya bicara terlalu banyak tentang agama? Tidak. But he want to come with me. Makasih. This is what you need. Not only just talk and talk. Ya, kelakuan kamu, your action speak louder than your word. Oke? Okay? Next.
progress toward career goal. Ini terlalu detail ya. Saya memang agak suka detail, tapi karena waktu udah sisa 10 menit. Di belakang udah begini-begini ya Mas. Oke, saya cepat aja. At 2 years mark, an employee who had made an internal move has a greater chance of staying with their company. Ini saya ambilnya source-nya dari LinkedIn, ya. Has made an internal move. Jadi 75%, 56% is staying, ya. Has not make an internal move. Ini kita bisa lihat lah ya dari age-nya juga, umurnya kita bisa pelajarin dari sana. Oke, next. Habis? Hah? Good. Habis? Belum. Oh, oke. Kultur perasaan. Budaya perusahaan, membangun budaya perusahaan yang positif dan mendukung pengembangan karyawan. Menurut studi yang dilakukan oleh Harvard dan MIT setelah 10 tahun, meningkatkan penjualan hingga sampai 37%. Oke, jadi yuk build, kita bangun kultur perusahaan yang positif. Di gereja pun juga sama. Itu kalau sudah budayanya di sana cuma bisanya, bukan saya yang ngomong, Bapak yang ngomong ya. Oke. Meningkatkan penjualan hingga 30%, meningkatkan produktivitas hingga 31%, mengurangi kesalahan produksi hingga, ini penting ini bagi saya. Kalau satu produk yang flaw, salah, wah ini bisa zaman sekarang bisa digebukin rame-rame, ya. Meningkatkan kreativitas kreativitas tim hingga sampai 55%, itu karena kultur perusahaan. Next, udah finish? Masih ada. Pelatihan dan pengembangan G2G program at Google ya, kita sekarang belajar dari Google. Of all tech training are run through an employee-to-employee network called G2G, Google to Googler. This volunteer teaching network of over 6,000 Google employees dedicated to a portion of their time to help their peers learn to grow. Volunteers known internally as G2Gers can participate in a variety of ways, such as teaching, course providing, mentoring, and designing learning materials, and they come from every department of Google. Ini hebat sekali emang Google ya, perusahaan raksasa dunia. Tapi mereka orang udah memakai sistem ini bahwa ada peer-nya gitu. Kita sebagai mentor, kita lewat Zoom or whatever it is, dia bisa mengajarkan lagi. Oke, next. Motivasi ini seperti ini ya, kita bisa memberikan medical, dental, vision, insurance, employee assistance. Ini adalah salah satu benefit yang bisa diberikan kepada karyawan sehingga mereka orang lebih terapresiasi. Ya, oke, next. Karena waktu, career. Networks. I really appreciated the support I got from my informal ERG buddies when I first joined, and I really want to be able to have that, be able to provide that for others, because I knew how much of an impact it had on me and how much it impacted my, tenure here and staying at the company. So the ERG Buddy program is an onboarding buddy program where we pair new hires who are in ERGs with more experienced members who are also in that same ERG. In addition to people providing us information about what ERG they're in, their preferences around what team or role. Oke, ya, nanti saya akan share aja. Oke, next. Kultur perusahaan tadi kita udah bicara. Ini bahkan I think it's just ya, ada hires and kekurangan, disable. people want to be helpful and they Tapi want to be dia supportive. tetap diapresiasi dan dia diterima oleh surroundingnya. Ini penting. Kalau di Indonesia ini, maaf, kalau ada sedikit yang disable, dia akan sedikit disingkirkan. Betul ya? Bahkan orang yang tidak disable aja, kalau dia upamanya, ini maaf sekali lagi, kalau upamanya dia gendut atau apa, dia akan bisa jadi bahan olok-olokan kan? Ini budayanya kita harus kita rubah. Next. Nah, ini udah mau habis, saya kasih contoh yang paling konkret juga, Singapura. Oke, next.
Singapura, saya nggak usah bacain ya kalau itu. Singapura ingat nggak? Tahun ya 50-60-an. Dia bisa sampai sekarang, karena apa? Betul Pak. Human capital. They invest so much in the human capital. Apakah Singapura punya natural resources? No. Tapi kenapa ekonomi dia bisa begitu hebatnya? Ya memang salah satunya memberikan keamanan. Ya, hukumnya itu jelas. Tapi Lee Kuan Yew, kalau kita cari dia punya YouTube, dia mau yang namanya invest begitu besarnya di human capital. Oke, next. Tuh, budgetnya aja Singapura 2025 sampai 800 cash vouchers. Ini untuk memotivasi, ya, cap at 200. Berarti up to 1 billion will also be spent over next 20-30 years. Oke, sebentar. Oke, next. Budget 2025 key initiative to boost jobs, skills, and career growth in Singapore. Ya, nih, lifelong learning for all, better job support, helping seniors, a second chance for ex-offenders. Oke, saya rasa cukup karena waktu masih ada lagi. Oh, masih ada 5 menit. Kultur perusahaan, transforming work culture. Key takeaway from CHRO Singapura itu adalah professional gathered to explore a flexible work and strategies to enhance employees to well-being in today. Jadi well-being itu penting. Ya, kalau kita sakit-sakitan, bagaimana kita bisa perform well, gitu ya. Employers lauded for promoting positive workplace culture, progressive HR practices. Ini kita bisa coba pelajarin ya di Google sendiri. Salah satu contoh yang saya suka pakai adalah Singapura, karena Singapura itu luar biasa. Dia tuh kecil, nggak punya apa-apa, tapi kok begitu bersih dan kaya. Saya aja kalau suruh beli rumah di sana mikir juga gitu. Kenapa? Karena itu mereka orang begitu mementingkan yang namanya keamanan, kenyamanan, ya, kecerdasan. Jadi orang di sana itu walaupun mungkin nggak banyak yang beragama juga, tapi dia beradab juga, kan? Oke, next. Bagaimana cara saya meningkatkan human capital personal saya? Oke, ini mau selesai nih. Yuk, next. Invest dalam peningkatan pengetahuan, ya. Dunia ini kan sekarang berubah dengan cepat ya. Dan apa yang relevan saat ini mungkin sudah ketinggalan besok. Ini benar loh. Ini saya juga ngeri-ngeri sedap gitu. Ya, baru saja yang namanya ChatGPT lagi heboh. Sekarang sudah disalip sama DeepSeek. Dan sekarang DeepSeek ada lagi ya. Kalau dari China juga ya Pak. Berubahnya terlalu cepat. Jadi kalau kita nggak relevan, if we don't keep updating ourselves, kita akan ketinggalan kereta. Ya. Nomor 2, network dengan orang-orang yang benar. Tadi saya sudah sampaikan itu, ya, mengembangkan hubungan dengan orang yang dapat membantu Anda tumbuh. Bukan hanya tentang memiliki kenalan. Sekedar kenalan itu percuma. Mengembangkan soft skill. Kepemimpinan, komunikasi, dan kecerdasan emosional meningkatkan kemampuan beradaptasi Anda dan membuat Anda lebih mudah diajak bekerja sama. Nah, ini emang anak-anak muda sekarang yang agak problem ya. Sudah pernah masuk di sosmed bahwa Gen Z ya, memang agak susah untuk berkomunikasi. Bukan salah mereka orang juga, tapi karena kebiasaan mereka orang dari kecil udah main iPad, gadget, sehingga mereka orang tidak punya personal touch. Dia orang hanya melihatnya di gadget. Oke? Mencari mentorship dan bimbingan, jangan menunggu bimbingan datang kepada Anda. Nah ini penting.
Karena ada orang yang mungkin malu, ya, sungkan untuk datang kepada Anda. Datang aja, approach saya, it's okay. Ya, kalau kamu nggak mau lakukan ini, ya berarti ada dua pilihan, kamu malu atau kamu sombong. Gitu aja. Malu-maluin. Bisa juga. Oke. Nomor 5, beradaptasi dan merangkul perubahan. We need to adapt, ya, dan merangkul, embrace all the differences. Dalam perekonomian yang dipengaruhi oleh inflasi dan ketidakstabilan, kemampuan beradaptasi adalah suatu keharusan. Nah, ini yang saya sendiri juga lagi pelajarin, juga lakukan, karena saya tahu di kedepannya akan very tough, ya. Hanya orang-orang yang punya uang begitu banyak yang akan dapat mobilisasi. Ya, tapi kalau yang biasa-biasa ini yang saya melihat memang agak sedikit sedih dan concern, karena kelas menengah kita itu sekarang sudah turun kelas. Ya, mungkin kalau Anda tahu kelas menengah itu sebenarnya pengeluaran mereka itu berapa sih per bulan? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Banyak nggak tahu kan? Nah, ini harus dipelajarin. Kalau Anda itu ada di bisnis apa, harus tahu. Target market Anda, segmennya itu apa, harus tahu. Nggak bisa Anda main, gue mau buka usaha. Dan berdoa, iya. Harus berdoa. Tapi kan kita dikasih hikmat sama Tuhan. Nggak bisa aja main-main gitu lah. Tuhan masih bilang, kamu, saya kasih otak, kenapa nggak dipakai? Oke? Oke, next. Udah mau habis. Thank you, udah habis beneran. Oke. Baik Pak Tony, kita buka 3 pertanyaan, boleh? Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh? Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Antoni, luar biasa. Cuma saya ingin pressing on untuk company culture, itu bisa enggak kita pakai untuk pendapatnya Pak Antoni tentang church culture-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaan yang baik. Kembali ya, semuanya itu balik kepada leadernya. Kepemimpinan itu paling penting. Kalau pimpinannya itu dia sudah tidak care dengan jemaatnya, dia hanya care dengan dirinya sendiri, maka itu akan terbangun dengan budayanya yang egois. Itu pasti, itu akan mengimpartasi gitu. Saya selalu mau mengimpartasikan di perusahaan-perusahaan saya untuk mempunyai open management. Nah, saya bisa marah banget kalau ada orang yang nggak mau terbuka sama saya, dan bahkan kalau dia korupsi ya maaf aja, siapapun juga saya akan polisikan. Karena harus ada ketegasan juga. Budaya kita itu adalah budaya keterbukaan yang kita harus aplikasikan. Ada kata pepatah, siapa yang ngomong tuh? Bagus sekali. Kesembuhan itu dimulai dari keterbukaan, kan? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi itu budaya yang kita harus bangun, Pak. Ya. Nah, maksudnya apakah untuk angle set daripada company church itu bisa nggak dipakai untuk company, untuk budaya perusahaan? Itu setiap tempat, setiap daerah kan bisa beda-beda juga. Oke. Ya, jadi nggak bisa kita, paling nggak Bapak coba aplikasikan dulu. But then every area, every place, every etnis itu udah ada budaya masing-masing loh, jangan lupa. Ya, jadi kita juga nggak bisa memaksakan kehendak gitu. Oke, thank you. Yang kedua. Selamat siang Pak Antoni. Selamat siang. Kita seringkali bercanda di grup. Iya. Ya, saya mau tanya Pak, sampai saat ini tuh yang masih jadi pertanyaan saya, nama saya Roni.
cara mencari mentor, Pak. Ya. Di situ tadi disebutkan ya, di nomor 4.4 tadi kita harus cari mentor nih, ya kan? Dari dulu saya sudah pernah dengar seperti itu, tapi gimana sih cara cari mentor yang baik dan apakah mereka mau menerima kita seperti itu? Ketika kita datang nggak kenal, ya, lu siapa lagi kan gitu kan? Baik, Pak, seperti itu. Makasih. Masih. Kalau dilihat dari chatnya Pak, itu orangnya kan chill, enak gitu loh. Ya itulah kembali kepada kita. Kalau kita orangnya terlalu kaku, terlalu strict, seakan-akan gua itu mau melihatkan bahwa kita ada yang mau melihatkan kita sigma male. Paham alpha. Ya, alpha male itu sering petantang-petenteng gitu. Ya walaupun nggak salah, nggak apa-apa, itu kan dia punya kepribadian gitu ya. Kalau yang namanya alpha male itu memang susah untuk bisa mencari mentor. Karena dia merasa dia paling penting, paling pintar, dan dia adalah selalu pikir dia adalah leader. Which is not necessary kan? Nggak harus kan? Betapa banyaknya orang yang jadi alpha male, yang petantang-petenteng, banyak yang zong. Karena dia cuma hanya mau membangun citranya, menjadi laki yang tough, membangun citranya sebagai orang yang luar biasa. Ya kan? Jadi kalau kita datang dengan hati yang ya ikhlas lah gitu. Bos, gue mau itu dong, gue mau jadi temen lu, gitu. Gue nggak mau duit lu, ngomong aja to the point. Saya perlu yang namanya sharing. Saya perlu inputan. Orang yang baik, orang yang benar, dia akan dengan mudah akan menerimanya. Tapi kalau udah datangnya itu dengan frekuensi, gue ini orang pintar juga loh. Itu beda. Lu kalau udah datang sama gue, dengan lu punya kapasitas, seperti kayak, oh gue ini udah profesor loh. So what? Ya toh? Profesor lu itu sudah bisa membikin apa? Jangan sampai saya balik gitu dong. Ya memang lu orang pintar. Secara akademisi, yes, saya respect you. Tapi kalau you mau datang ke saya belum apa-apa terus memaksakan seakan-akan gue tidak pintar, saya akan balik kepada dia. What have you made? Ya kan? What have you developed? Lu bisa bikin yang namanya kayak China, bikin matahari buatan. Kan gitu. Ya kan? So, kalau mau ketemu sama mentor, ego kamu turunin. As easy as that. Ya. Di Alkitab jelas kok dikatakan yang membuat kita itu hancur adalah apa? Kesombongan kan? Mas Hafid bisa tahu kok. Teman-teman saya itu gak harus yang beruang loh. Ya. Kita ada satu yang namanya perjuangan gitu. Dari yang paling rendah itu teman saya, Pak. Ya, so come back to you if you really want to be mentor. Ya, Anda harus bisa merendahkan hati Anda. Gitu kan? Tapi kalau kita datangnya dengan frekuensi yang sudah, gue juga sudah begini begitu loh. Ya repot dong. Yang namanya yang mau mentor itu, ya kan lu udah pintar, ya udahlah, sana. Begitu ya. Oke, Pak. Tetap kita bercanda ya. Di satu grup soalnya. Ayo next. Baik, kalau ada satu lagi pertanyaan silakan dulu ya Pak Michael. Nah, ini kalau Pak Michael berat nih. Berat. Ya, Pak. Saya Michael ya, Pak. Ya. Oke. Pak, yang Bapak sampaikan itu sangat relevan sekali buat dunia perusahaan atau dunia kerja kita, Bapak Ibu. Ya.
Tapi sering sekali ketika kan Bapak Ibu kenal saya itu pendatang baru di dunia kependetaan, di dunianya sinode CMC, rasa-rasanya saya masih newbie. Ya, Gen Z ya. Tapi saya nggak sombong loh Pak. Umurnya bukan Gen Z tapi. Gen Z gitu ya. Jadi 2 tahun bergelut di dunia pelayanan, jadi seorang pendeta, dan apalagi sekarang saya dipercaya jadi ketua DPD Jakarta. Saya membawa kultur saya, Pak, saya 11 tahun kerja di dunia perusahaan, Pak. Dari level yang staff sampai saya menduduki posisi VP, Pak. Satu level di bawah CEO, COO, Pak. Saya belum pernah jadi direktur, Pak. Mana tahu Bapak butuh. Tapi masalahnya, Pak, sering sekali terjadi, saya melihat budayanya dunia kependetaan dengan budayanya di dunia sekuler saya, itu kayak ada kesenjangan, Pak. Maaf ya, kalau saya ada salah kata, saya minta maaf, tapi saya berusaha find the nice word, supaya sama-sama enak nih dengerinnya. Iya, tapi saya harus hati-hati juga, kan tadi ada mempergunakan bahasa yang baik gitu, diksi yang benar. Nah, sering sekali ketika saya mencoba approach, malahan saya dihantam balik. Kalau saya adalah VP-nya kamu, wah segampang itu saya tinggal resign aja. Sama seperti di kantor saya, Pak. Saya ngelihat, saya punya satu staff ini udah nggak sehat nih. 4 tahun ikut saya ini udah nggak sehat, demotivation. Saya berusaha untuk motivasi dia kembali, saya naikin jabatan dia, Pak. Tapi yang ada dia semakin berulah, Pak. Saya baru naikin dia jabatan, tapi kemarin ada satu ini, saya tegur karena saya simple, Pak. Kalau saya WhatsApp karyawan, itu berarti bukan bercanda, Pak. Berarti ada something important thing yang saya pasti butuh jawaban. Dan semua telepon saya nggak pernah diangkat. Coba bayangkan kalau Pak Gun nelpon saya, semua teleponnya Pak Gun nggak saya angkat. Kira-kira Pak Gun marah nggak? Pak Gun aja nggak bayarin saya loh. Iya kan? Saya bayarin karyawan saya. Saya bilang, why? Kenapa kamu nggak ngangkat? Sorry Pak, saya lupa. Ini bukan say sorry lagi gitu loh. Kamu udah 4 tahun. Kamu udah kenal kultur budaya perusahaan ini gitu loh. Dan maunya saya apa gitu. Ya mau gimana gini-gini. Ya udah, saya resign aja Pak. Dengan gampangnya loh dia ngomong. Nah, kembali lagi Pak, gaya orang Medan, kalau lu tantang gue tantang lu balik. Resign aja. I don't care seberapa lu ikut saya berapa lama itu. Tapi hal kayak gini nggak bisa Pak. Saya lakukan itu bukan di gereja aja, di organisasi kependetaan, Pak. Mungkin teman-teman yang ada di DPD Jakarta mungkin pasti sudah tahu apa yang saya sampaikan. Ada nggak sih DPD Jakarta? Ada di pengurus nggak? Siapa yang ada di pengurus selain Bu Sida, Pak Pandani, ya kan? Ini orang cuma bikin kacau, memperkeruh. Gini Pak, saya lagi berusaha mereorganisasi kembali DPD Jakarta yang menurut saya sudah hancur berantakan, luluh lantah gitu. Dan saya ini newbie kan, Gen Z kan. Siapalah lu Mike gitu kan, tapi nggak apa-apa, saya berusaha, I don't care about what they say gitu. I show myself, kalau Pak Agun kasih kepercayaan, kalau teman-teman kasih kepercayaan, I will make it better than before. Kalau bisa the best, why not? Why we must do better only kan? Tapi ada aja orang kayak gitu, title-nya dokter men, ya kan? Gitu loh. Adanya bikin kacau. Akhirnya saya lemparin wacana. Oke, you adalah koordinator gini. Apa yang akan kamu, program kerja kamu apa? Dia paparkan program kerjanya bla bla bla. Pak Dani, Bu Sida pasti tahu itu orang siapa ya kan. Dipaparin semua oke. Tapi kita butuh dana. Hey, come on. You know since the first time you join this, ini nggak ada duitnya. Bagaimana otak lu harus dipakai? Tapi nggak ada duit, nggak bisa apapun. Ya udah, kalau gitu you nggak usah kerja. Ya udah saya resign. Ya udah di Grab itu. Oke, silakan mengurungkan diri. Saya bilang,
Tapi sampai hari ini nggak keluar-keluar itu orang. Ini curhat, ini lagi curhat Nggak ya. curhat. Artinya, ini nggak curhat Pak. Artinya kadang kita sebagai pendeta jangan terlena dengan bahasa kasih doang. Saya gampang iba sama orang. Tapi saya pun bisa tegas sama orang. Kalau Bapak Ibu yang follow Instagram saya berbagi banyak juga, nggak kalah. Tapi saya juga bisa tegas sama staff yang udah ikutin saya 4-5 tahun Bapak Ibu. Kalau lu tantang saya tantang balik. Ya udah resign. Nah, sama Pak, bagaimana budaya atau cerita Bapak ini bisa, apakah ini relevan nggak untuk kita yang ada di dunia kependetaan kita hari ini? Relevan nggak untuk kita pakai dalam kehidupan kependetaan kita? Relevan nggak untuk kita pakai dalam organisasi sinode ini? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaannya emang susah itu. Susah-susah. Enak. Jadi gini Pak ya, saya juga nggak mau mengomentarin terlalu panjang lebar karena saya kan nggak pernah di kependetaan, ya. Jadi itu lebih fair untuk saya. Saya bilang saya harus masuk dulu ke organisasinya Bapak, baru setelah bertemu dengan beberapa orangnya, ya pengurusnya, lebih pantas baru saya bisa komentar. Ya fair ya Pak ya. Karena kalau saya langsung mengomentari ini berarti saya tuh orang yang paling sok tahu. How can I answer you this question? Ketika saya tidak pernah tahu di dalamnya gitu. Ya. But saya bisa petik satu hal di mana apa yang saya sampaikan di sini saya masih yakin bisa diaplikasikan dimanapun juga. Ketegasan bagi saya tetap harus ada. Karena kasih itu ada juga yang namanya ketegasan. Dengan kita menegur, bukankah kita mengasihi? Benar? Kalau orang salah, kita nggak tegur, kita juga bisa berdosa loh. Ya, ada kawan kita yang dia korupsi, lalu kita tahu, dan kita tidak laporkan kepada polisi ataupun kepada atasan kita, kita juga bersalah kan? Jadi it's okay for me, dimanapun juga, saya percaya yang namanya ketegasan itu harus ada. Ya, sekali lagi maaf, mungkin kita punya budaya itu adalah suka pemaaf. Begitu banyak di sosmed kita ada masalah, ya ditangkap polisi, tinggal 10.000, tanda tangan minta maaf. Jadi kultur ini tidak boleh di perusahaan kita maupun di gereja, tidak bisa. Menurut saya harus jelas gitu loh. Anda sudah salah loh, ya. Tapi kalau mau memakai yang namanya aturan gereja, kalau nggak salah ada di Alkitab dikatakan begini, panggil dia 4 mata, ya. Setelah 4 mata, kalau dia tetap ngeyel, panggil lagi ada 2-3 saksi. Kalau enggak, bawa aja semua jemaatnya, ya kan? Ayo, lo mau dihakimin sama seluruh jemaat kan gitu, ya. Saya rasa saya sudah menjawab itu. Kalau Bapak mau bicara lebih lanjut ya, saya harus masuk ke dalam organisasi Bapak sebentar, ya. Masih di sebelah sini belum ada pertanyaan. Saya kasih satu pertanyaan, kasihan juga di sini. Ada pertanyaan di sisi sebelah sini? Ya dong, sisi sebelah sini masih nggak ada pertanyaan sama sekali. Nah, Baik Pak. Pak Andi. Dosen, dia seorang dosen juga nih. Terima kasih Pak Antoni yang luar Masih. biasa. Saya senang sekali bisa berada lagi di antara umat yang beragama Nasrani. Saya Islam, Pak. Kan, puji Tuhan. Ya, tapi saya SD-nya Santo Fransiskus Assisi, SMP Santo Saverius, dan SMA-nya Canisius. Jadi 12 tahun Katolik.
nilainya 9 untuk Katolik. Pernah ditawarin sama suster mau jadi Katolik nggak? Enggak. Loh, kok nilainya kok bagus, kenapa? Karena saya ingin belajar. Nah, saya juga mengharapkan saya datang ke sini untuk menjadi Bapak bisa menjadi mentor kami. Nggak berani Pak. Seorang dosen nih. Terutama mahasiswa-mahasiswa saya Pak. Ya, ya. Nah, terus ini mahasiswa saya ini ada 150, 5 kelas. Saya mohon kira-kira yang tadi Bapak bilang yang terangkan itu semua, di mana ekonominya sedang turun. Kalau menurut pengalaman sebagai seorang CEO di Tamara Group dan banyak company, kira-kira dalam waktu 2 tahun ke depan ini, apa yang akan masih survive gitu Pak, menurut Bapak? Terima kasih. Masih. Pak Adi, kalau kita ngomong 2 tahun ke depan, saya sih optimis, ya. Tapi kita harus melalui dulu nih tahun 2025. Ya, saya orangnya kan realistis juga. Kalau 2025 ini tidak membaik, kemungkinan besar juga 2028 juga tidak akan baik juga. Kita bisa melihat indikator-indikator dari ekonomi bahwa sekarang yang jelek itu memang adalah yang paling jelek tekstil kan, ya. Tapi bukan berarti semuanya juga jelek. Ya, kita harus juga netral gitu. Gak boleh kalau satu yang jelek semuanya jelek, nggak juga. Saya ada satu partner, ya, dia bergerak di bidang laundry, ya, bisnis laundry. Dan ketika saya menganalisa dia punya perusahaan, bagus Pak, bagus. Jadi tidak semua itu jadi jelek, enggak juga. Dan ya doakan saja bulan depan kita akan ya bikin seremonial kecil-kecilan lah ya. Bahwa saya mau kasih lihat kepada teman-teman di organisasi ya, di organisasi, komunitas. Kita ini tetap loh dalam keadaan seperti ini, saya akan tetap mendanai. Ya. Kalau saya sudah namanya pesimis sekali, Pak, saya tinggal jualan aja semua punya aset, saya jalan-jalan aja ke bulan. Bisa? Bisa, bagi saya sangat bisa. Tapi nggak mau begitu. Ex-CEO-nya BCA, Pak Yahya kalau nggak salah ya, sempat viral di sosmed, bagus dia ngomongnya. Orang yang nasionalis itu, ketika bukan dia cuma hanya uangnya kaya, banyak. Tapi dia bisa membuka lapangan kerja, tetap berinvestasi. Ya, jadi untuk anak didiknya Pak Andi, ayo silakan nanti kita kapan sharing-sharing lagi, ya, untuk supaya mereka orang jangan pesimis lah. Ya, makasih. Tuhan berkatin semua ya. I think it's enough ya. Oke.